Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang dalam ibadah doa penyembahan kita. Meskipun melalui online, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan nyata. Amin. Mari kita bersyukur kepada Bapa karena Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sampai kita ada sore hari ini untuk datang menyembah dan berdoa kepada Dia. Kita mau katakan banyak yang Kau perbuat. Dia sudah banyak berbuat dalam kehidupan kita, memberikan rancangan yang indah, dan sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita pujikan kembali dari atas. Kita katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat rancanganmu yang indah. Terima kasih Yesus. Terima kasih terima kasih Tuhan buat kejadianmu yang dahsyat, buat anugerahmu, buat kasih setiamu Tuhan. Bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih karuniamu, buat kebaikanmu yang tak pernah habis. Thank you Jesus. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan yang indah. Terima kasih buat firman-Mu, buat Roh Kudus yang ada dalam kami. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kami tidak akan pernah berhenti bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kejadian-Mu yang dahsyat, karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada sore malam hari ini, sebagai anak-anak-Mu, datang menyembah Engkau, menyembah Allah yang kudus, menyembah Raja segala Raja,
menyembah pencipta kehidupan kami, menyembah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Layakkanlah setiap kami pada malam hari ini untuk kami datang menyembah Engkau, kami datang memuji Engkau, kami datang meninggikan Engkau. Layakkan kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Berikan kepada kami urapan yang baru, agar dari seluruh tubuh kami, dari mulut lidah kami, dari hati pikiran kami, keluar penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami dengan darah Yesus. Layakkan kami, sucikan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa saat ini adalah saat yang indah. Saat yang indah ketika kami memuji menyembah Tuhan. Saat yang indah ketika kami bersekutu bersama dengan Tuhan. Saat yang indah ketika kami connect dengan Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, hanya hadirat-Mu yang kami mau rasakan. Hanya urapan-Mu yang mau kami rasakan Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami mau merasakan hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau pujikan saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita mau katakan saat ini, saat yang indah. Saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan
saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat kami rindukan urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Kau. Sekali lagi, hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah Kau Tuhan, menyembah Kau Tuhan. Kami mau sembah Kau Yesus, biar kami tinggikan Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyembah Tuhan, dan kita mau rasakan hadirat dan urapan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, terpujilah Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Raja segala raja, Kau Tuhan, Kau Allah, Kau Alfa dan Omega, Kau pencipta kami Tuhan. Kau besar, Kau mulia, dan Kau agung Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Kau Yesus, Yesus. Terpujilah Kau, Kaulah gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, urapan-Mu kami rindukan, hadirat-Mu kami butuhkan. Sebab Kau Allah, sebab Kau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus, Yesus. Kaulah kami, hanya Kau satu-satunya yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Tiada lain selain Kau Yesus, tiada lain
selain Kau Yesus, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu bekerja melalui firman-Mu, agar hidup ini semakin dikuatkan dalam iman pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hadirlah. Hadirlah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita mau katakan, kita mau minta Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Ya, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Kami mau buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami membuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Jamahlah kami Tuhan pada sore malam hari ini dengan firman-Mu yang kudus, dengan firman-Mu yang benar,
Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas. Kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai iman kami, sebagai pengharapan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan ada dalam setiap hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu, pakai hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar, sesuai dengan isi hati Tuhan yang Tuhan ingin disampaikan kepada setiap jemaat-Mu, terutama kepada hamba juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Layakkan kami, berikan urapan yang baru, agar kami dapat mengerti setiap isi hati Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa, kami tahu Tuhan ketika firman-Mu akan disampaikan, ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mencuri firman-Mu, yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kalau pada malam hari ini kami bersatu hati, kami mau usirkan, kami mau hancurkan semua roh-roh jahat yang ingin mengganggu pendengaran kami akan firman Tuhan. Kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus membasuh, membungkus setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada kesempatan malam hari ini sebelum kita melanjutkan penyembahan kita dan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mari kita mau belajar sedikit firman Tuhan yang bisa menjadi dasar untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, yang di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Puji nama Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ini adalah 10 perintah Tuhan, ya. 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan kita belajar pada hari ini yaitu tentang yang sudah kita baca tadi. Ya. Dikatakan tadi ada 2 kali larangan. Yang pertama di ayat keempat, jangan membuat bagimu patung, ya, yang menyerupai dan seterusnya. Kemudian yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kenapa? Karena dikatakan aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah kita ini sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita ini begitu dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, kita ini dikasihi oleh Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ini ciptaan yang spesial. Karena kita ini ciptaan yang begitu indah di hadapan Tuhan. Karena Allah menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Kita dibentuk serupa dengan gambar, ya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah.
Kita ini begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan salah satu kenapa kita diciptakan adalah supaya kita bisa menyembah Dia. Supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Jadi ketika Allah mengeluarkan hukum ini, Allah itu ingin kita itu benar-benar hanya menyembah Dia sebagai Allah yang menciptakan kehidupan kita. Allah ingin agar kita ini tidak menyembah yang lain. Agar kita ini tidak menyembah dunia. Tadi dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, di atas, yang di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Allah nggak ingin kita menyembah hal-hal yang lain. Allah tidak ingin ada ilah lain dalam kehidupan kita. Allah ingin hanya Dia satu-satunya yang kita sembah. Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Dan mungkin ketika kita membaca ini, wah saya enggak punya patung yang menyerupai apapun yang di langit, enggak tahu di langit itu ada apa gitu ya. Mungkin ada pesawat terbang gitu. Saya enggak punya patung burung-burung di udara gitu, enggak punya. Saya enggak punya patung yang menyerupai apapun yang di bumi ini, yang di atas bumi. Maupun yang di bawah, di dalam air, di bawah bumi. Saya enggak punya patung. Saya enggak menyembah Allah lain kok. Orang saya ke gereja setiap minggu. Setiap Selasa saya ikut ibadah PA melalui online. Setiap hari Kamis saya mengikuti ibadah doa penyembahan. Kemudian yang anak-anak muda, setiap hari Minggu saya ikut ibadah youth. Saya rajin. Saya doa setiap hari. Saya enggak pernah tuh di rumah saya enggak ada patung-patungan. Di rumah saya tidak ada tuh yang kayak patung kucing yang gini-gini gitu ya atau apa gitu. Saya enggak punya. Itu enggak ada. Pokoknya enggak ada patung lah di rumah saya. Tapi Bapak Ibu dikatakan, aku ini Allah yang cemburu. Artinya apa? Artinya Allah itu kepingin fokus kita itu hanya pada Dia. Allah itu kepingin perhatian kita itu hanya tertuju kepada Dia. Ya, ketika saya membaca ayat ini Allah yang cemburu gitu, saya ingat-ingat dulu waktu saya pacaran. Kalau sekarang ya udah bisa menjaga diri ya. Maksudnya udah jealousnya itu, rasa cemburunya udah berkurang. Kalau dulu waktu pacaran, kalau si Nia deket sama cowok atau ngobrol sama cowok yang kira-kira nih cowok kayaknya ada perasaan gitu ya ke Nia gitu, cemburunya keluar. Saya kepinginnya pokoknya Nia perhatiannya ke saya terus. Kalau bisa udah gak usah deket-deket sama cowok yang lain lah. Kalau ada teman kerja gitu atau teman kerja kelompok di kuliah, lihat-lihat dulu. Gitu. Oh, kalau cowoknya ada yang ganteng, lebih gantengnya saya, ya mungkin jealousnya keluar gitu ya. Saya kepingin Nia itu punya perhatian yang untuk saya sendiri gitu. Terus saya berpikir kira-kira apa Allah begitu ya? Mungkin begitu ya Allah ya. Dikatakan Allah itu Allah yang cemburu, dia bilang gitu. Jadi kalau perhatian kita mulai melenceng, mulai tidak fokus kepada hanya Tuhan, mulai perhatian kita memperhatikan yang lain, mulai kita ngomong kita mencintai Tuhan, tapi kita mulai tingkah laku kita itu kayaknya kita memperhatikan yang lain selain Tuhan. Dikatakan Allah yang cemburu. Dan dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Bukan hanya bicara mengenai, oh saya kemudian ada patung terus kemudian saya gitu. Bukan hanya bicara mengenai itu. Tapi apa yang menjadi penghalang kita untuk mata kita tertuju kepada Tuhan?
Apa yang menjadi penghalang kita untuk kita mau benar-benar perhatian kita tertuju kepada Allah? Apa yang menjadi menghalangi perhatian kita untuk kita mau setia hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah? Itu sama seperti patung tadi. Sama seperti kita sedang membuat patung. Bahkan kalau kita mengatakan bahwa saya digembalakan di Ebenezer, kemudian kita mulai beralih kepada pengajaran-pengajaran yang lain yang mungkin menyesatkan, sama seperti kita sedang menyembah patung. Jadi berhati-hati terhadap apa yang kita dengar, terhadap apa yang kita lakukan. Seolah-olah sepertinya ada di dalam Alkitab, tapi ternyata itu adalah pengajaran yang sesat, pengajaran palsu, nabi-nabi palsu. Hati-hati. Sepertinya ada orang-orang yang merupakan bagian dari anak-anak Tuhan. Tapi ternyata arah mereka adalah antikris. Kemudian kita sembah dia, kita mulai beribadah kepada dia. Nah, ini hati-hati. Jadi, dalam hal ini, apapun pekerjaan, ketika pekerjaan itu membuat kita terhalang untuk beribadah kepada Tuhan, ketika pekerjaan itu kita lakukan terus-menerus, dan akhirnya kita lupa akan perhatian kita kepada Tuhan, bahwa kita melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan. Kalau dikatakan ada ayat mengatakan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, ketika kita melenceng dari situ, itu sama seperti kita sedang menyembah Allah lain. Dan Allah dikatakan Allah cemburu. Allah nggak pengen seperti itu. Allah tidak ingin kita seperti itu. Ya. Di ayat 6 dikatakan, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi supaya kita bisa fokus kepada Tuhan saja, supaya kita tidak membuat Allah itu cemburu, supaya kita benar-benar bisa fokus menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lain. Kita harus mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Itu kepada firman Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya setiap hari kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita mau hanya menyembah Tuhan saja, tidak menyembah Allah-Allah yang lain, tidak menyembah hal-hal yang lain yang membuat Allah cemburu, setiap hari kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, harus kita lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus mau terus-menerus untuk menerima firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang adalah kebenaran, disucikan oleh firman Tuhan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Itu yang harus kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan dengan memegang perintah-perintah Tuhan. Dan kalau perintah-perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka hidup kita akan bisa hanya fokus tertuju kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita beralih kepada Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena kita mengetahui kebenaran firman Tuhan seperti apa.
Jadi mari kita sama-sama mau belajar. Jangan, kita mungkin tidak membuat patung secara harafiah, ya, patung berbentuk gitu. Kita tidak membuat patung, tapi seringkali tanpa sadar kita membuat patung-patung yang lain. Kita membuat pekerjaan kita ini menjadi patung yang membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kita membuat keluarga kita menjadi patung yang membuat kita terhalang untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Kita membuat sekolah kita menjadi seperti patung yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau tadi kita belajar sebuah larangan, sekarang kita mau belajar sebuah perintah. Sebuah perintah yang isinya sama. Tapi kalau tadi larangan, jangan kamu membuat ini, kemudian kamu jangan menyembah dan beribadah kepadanya. Kalau ini sekarang kita akan belajar sebuah perintah. Matius 4 ayat 8-10. Matius 4 ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini iblis yang bicara kepada Yesus. Ya. Iblis bicara kepada Yesus. Kamu lihat tuh kerajaan, wah gemerlap indahnya demikian gitu ya. Megahnya demikian. Dengan segala kekayaannya, dengan segala keenakannya, dengan segala kesukaannya, dengan segala kesenangannya. Semua itu kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku. Iblis bilang gitu sama Yesus. Tapi kemudian ayat 10 Yesus berkata begini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalau tadi larangan kamu jangan menyembah, kita tidak boleh menyembah Allah lain. Kita tidak boleh menyembah Allah lain karena Allah adalah Allah yang cemburu. Kita tidak boleh membuat patung. Kalau sekarang sebuah perintah yaitu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kita mau belajar pada malam hari ini untuk kita tidak menyembah Allah yang lain. Mungkin kita diperhadapkan pada ilah-ilah lain yang tadi saya sudah share. Tapi Allah nggak kepingin kita menyembah mereka. Allah ingin supaya kita hanya menyembah kepada hanya Tuhan saja. Kita berbakti hanya kepada Tuhan Allah saja. Bukan kepada Allah lain. Dan kalau kita baca tadi ya, dari dua ayat tadi, dari Keluaran dan juga Matius, kata-kata menyembah itu selalu dibarengi dengan beribadah atau berbakti. Ya, tadi di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Matius 4 tadi ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, beribadah. Jadi kalau kita bicara kita hanya mau menyembah Allah saja, artinya kita juga harus mau beribadah kepada hanya Allah saja.
Artinya kita harus mau tunjukkan bahwa kita ini mau beribadah. Beribadah bukan hanya sekedar kita mengikuti ibadah raya, ibadah doa penyembahan, ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, ibadah youth, ibadah kaum wanita, ibadah sekolah minggu buat anak-anak. Bukan hanya sekedar beribadah seperti itu. Tapi kata-kata beribadah dan berbakti ini itu menunjukkan bagaimana sikap hati kita ketika kita menjalani keseharian kita. Bagaimana sikap kehidupan kita ketika kita menjalani keseharian kita. Apakah apa yang kita jalani ini kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah apa yang kita jalani sehari-hari, pekerjaan kita, sekolah kita, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami istri, apakah kita lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan? Apakah sehari-hari kita mau melakukan firman Tuhan? Apakah sehari-hari hidup kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus? Itu beribadah. Bukan hanya sekedar kita datang gereja, atau sekarang kalau online kita mengikuti ibadah melalui YouTube. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana keseharian kita beribadah dan menyembah Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan sajalah kita harus menyembah dan beribadah. Tadi kita sudah belajar bahwa kita harus memegang firman Tuhan. Mengasihi ya dan memegang perintah-perintahnya. Di dalam Matius 4 ini kita akan belajar juga. Kita coba buka di cerita yang sama tapi kita buka di dalam Lukas 4. Lukas 4 ayat 1. Kita akan melihat bahwa ketika kita mau menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan saja, kepada satu-satunya Allah yang hidup pencipta kehidupan kita, selain firman Tuhan, ada hal yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita penuhi. Lukas 4 ayat 1 dikatakan begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi cerita tadi di dalam Matius 4 tadi, ya itu cerita yang sama dalam Lukas 4 ini. Sebelum Yesus dicobai oleh iblis, ya Bapak Ibu bisa baca nanti secara keseluruhan perikopnya. Sebelumnya dikatakan tadi Lukas 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi hal kedua yang harus kita miliki adalah hidup kita. Kalau kita mau hanya beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada Allah lain, bukan kepada hal-hal yang lain. Hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita harus mau menurut apa kata Roh Kudus. Hidup kita harus mau memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Kita pernah belajar tentang ini. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, artinya apa? Tidak hidup dalam daging. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak hidup dalam daging. Dalam Galatia 5. Kenapa? Karena keinginan daging dan keinginan roh berbeda, berlawanan. Jadi kita harus mematikan daging. Kita harus mematikan kedagingan kita. Agar hidup kita bisa dipimpin oleh roh. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Jadi ini Bapak Ibu, firman yang singkat. Pada malam hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang hanya menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Tidak kepada yang lain. Dan ingat, apa yang membuat kita terhalang untuk menyembah Tuhan saja? Apa yang membuat kita terhalang untuk berbakti, beribadah kepada hanya Tuhan? Itu adalah
seperti patung yang sedang kita buat. Ya. Mari, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama hanya menyembah Tuhan saja. Karena Dialah pemilik kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena Dia adalah Allah pemilik kehidupan kita, pencipta kehidupan kita. Ya. Mari singer silakan. Saya undang sidang jemaat untuk dapat mengambil tempat yang enak, yang nyaman. Boleh duduk, boleh berlutut, terserah Bapak Ibu. Kita mau datang menyembah Tuhan dan kita mau memanjatkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Karena kita hanya mau mengasihi Tuhan saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita mau katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Pujikan dengan sungguh-sungguh dari hati. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini.
Kalau kita pada malam hari ini mau mengasihi Tuhan, dan hanya kepada Tuhan saja kita mau menyembah, dan hanya kepada Tuhan saja kita mau beribadah, mari kita mau datang merendahkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia dan kita mau katakan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Aku Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, hanya Kau, hanya Kau Yesus, hanya Kau Allah, satu-satunya Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Yesus. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila sampai pada saat ini ada hal-hal lain yang menghalangi kami menyembah Tuhan. Ada hal-hal lain yang kami sembah selain Engkau. Yang mungkin tidak kami sadari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Karena kami malam hari ini sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Hanya kepadamu sajalah kami harus menyembah. Kami harus berbakti, beribadah. Karena itu Tuhan ajar kami. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Tolong kami. Ingatkan kami selalu. Ketika kami menjalani hari-hari kami, ketika kami menjalani keseharian kami. Ingatkan kami ya Roh Kudus. Agar apapun yang kami lakukan, itu adalah bentuk ibadah kami. Itu adalah bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Karena itu ajar kami senantiasa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Agar pada saatnya nanti Engkau berkata kepada kami, hai anakku yang kukasihi. Hai anakku yang kukasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Membawa seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Engkau melihat setiap hati, jeritan hati mereka, apapun yang mereka alami. Engkau mengetahui pribadi lepas pribadi. Bagi mereka yang sedang dalam pergumulan ekonomi, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang akan terus memelihara kehidupan mereka. Engkau yang terus akan memelihara kehidupan anak-anak-Mu yang bersandar hanya kepada Tuhan saja. Karena itu Tuhan, meskipun kami ada dalam kesulitan ekonomi, tapi terus ajar kami untuk kami hanya berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena kami tahu pemeliharaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami anak-anak-Mu yang hanya mau menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi anak-anak-Mu yang dalam sakit penyakit, Bapak Saji, Bapak Tommy, dan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah setiap tubuh mereka. Kau melihat tubuh mereka, tubuh kami masing-masing yang sakit. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini, Engkau Allah yang baik, Engkau adalah tabib yang ajaib. Kau sanggup menyembuhkan. Karena itu pada malam hari ini kami mau usirkan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami mau katakan, hai sakit penyakit, kau pergi keluar dari tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sudah gantikan dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kehidupan nikah anak-anak-Mu. Dalam semua pergumulan yang ada, di saat-saat yang semakin sulit ini Tuhan, kami tahu kami terus bergumul untuk menjadi kehidupan nikah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kehidupan nikah anak-anak-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan, yang mungkin sedang dalam keretakan. Tuhan tolong.
Beri belas kasihan-Mu. Beri belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu ada nyata di tengah-tengah kami semua. Kehidupan nikah anak-anak-Mu ini. Dan biarlah melalui kehidupan nikah kami, kasih Kristus yang ada dapat terpancar keluar. Dan kasih Kristus itu yang terus menyatukan kehidupan kami. Menambal setiap keretakan-keretakan yang ada. Kasih Kristus yang sempurna itu sanggup memecahkan setiap masalah-masalah yang ada dalam setiap kehidupan nikah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa belas kasihan-Mu terus akan ada nyata dalam kehidupan nikah kami. Anak-anak-Mu Tuhan yang terus mau mengandalkan Kau, yang mau terus hanya beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan juga seluruh jajaran pengurus yang ada di gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat kepada mereka semua, agar dapat mengembalakan kami domba-dombanya, agar dapat mengurus setiap kebutuhan-kebutuhan gereja, setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Dan biarlah kami semakin tergembala, kami semakin bertumbuh dalam pengembalaan yang benar di Ebenezer ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Ibu Gembala dengan kesehatan, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan percaya Tuhan, Kau sudah menetapkan hamba-Mu dan Kau yang akan terus menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk pandemi yang masih berlangsung. Kami tidak tahu Tuhan kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus senantiasa nyata bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini meminta belas kasihan Tuhan, agar kami semua dapat tetap sehat, kami semua dapat tetap melakukan kegiatan kami dengan pemeliharaan Tuhan. Jadi kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai daerah, sampai terkecil, untuk dapat juga membuat kebijakan-kebijakan yang ada dengan baik, agar kami semua dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini, karena kami tahu Kau adalah Allah yang besar, Kau adalah Allah yang ajaib, Kau adalah pemilik kehidupan kami. Karena itu tidak akan pernah berhenti kami memuji kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita dengan kita mau memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Yes Lord, Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu.
besar, Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tidak akan pernah berhenti kami memuji kebesaran-Mu, tidak akan pernah berhenti kami mau menyembah Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya bersyukur untuk malam hari ini, dan biarlah kami mengakhiri ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini dengan memohonkan berkat yang hanya berasal dari Tuhan saja. Mari saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus. Biarlah menyertai kita, memberkati kita, senantiasa memelihara kehidupan kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.